rakyat telah memilih dan DPR telah melantik ya pasangan yang sah oleh rakyat dalam pemilu 2024 ya, Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh DPR dan bentuk pelantikan daripada Presiden dan Wakil Presiden. Coba kalau misalnya kita tarik ke PAN ya, ini jadi momentum nggak sih melihat dari gejolak-gejolak di lapangan seperti ini? Makanya kemarin Pak Zulhas bilang kalau untuk membicarakan lagi perihal Wapres, apa seperti apa kalau dari Pak? Masalah Presiden kan kita sudah menyatakan dukungannya jika Pak Prabowo ingin maju lagi untuk periode kedua, tentu kita dukung. Tidak lain tidak salah karena PAN itu sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden ya, dan alhamdulillah untuk 3 kalinya kita berhasil ya. Jadi jika Pak Prabowo ingin maju lagi nanti di 2029, Pak Prabowo juga mengatakan kita tunda dulu ya, nanti kita bicarakan. Tapi jika beliau kemudian memutuskan untuk maju lagi, tentu PAN tidak akan sungkan dan tidak akan ragu untuk mendukung beliau karena memang sudah ada kedekatan yang begitu panjang dengan PAN. Nah, khusus untuk Wapres, umumnya kalau Wapres itu kan dibicarakan bersama-sama di dalam konteks koalisi yang terjalin ya. Dan dalam pengalaman kami ketika kita memilih cawapres di tahun di pemilu 2024 ini, Pak Prabowo sangat demokratis kok. Beliau membuka ruang bagi seluruh partai politik koalisi pendukung beliau untuk menyampaikan siapa yang ingin diusulkan sebagai cawapres. Dan saya yakin bahwa ruang demokrasi itu nanti akan dibuka kembali. Andai kata nanti Pak Prabowo memutuskan kembali. Artinya PAN juga membuka ruang untuk siapapun kadernya bisa maju Wapres gitu ya? Merupakan sebuah kebanggaan bagi sebuah partai jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi pilpres. Dan PAN sudah punya rekam jejak. Pak Amin Rais pernah maju sebagai capres, Hatta Rajasa pernah maju sebagai cawapres ya. Ya kalau memang ada kesempatan bagi kader PAN untuk bisa maju, nanti kelak tentu itu merupakan kebanggaan partai. Namun kembali lagi itu kan harus dilakukan diskusi ya di antara teman-teman yang kelak nanti akan menjadi mitra koalisi. Namun soal dorongan usulan Gibran sendiri dan juga banyak elemen masyarakat kita berpegang pada konstitusi saja ya, hasil pemilu sudah disahkan oleh KPU dan kita sudah sepakati semua dan sudah dilantik Presiden Wapres. Kemarin Pak Muzani kan bilang tapi sejauh ini MPR menerima laporan seperti itu kan secara resmi gitu apa belum sampai saat ini masih belum, dan kalaupun ada pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR. Mas, tapi kan salah satu yang menjadi dasarnya juga karena pelanggaran kode etik yang dilakukan di MK ini bisa menjadi dasar untuk pencopotan profesional nggak sih? Itu kan sudah berjalan dalam artian bahwa kalaupun sampai ada kode etik yang dilanggar dan kalau ada keberatan itu dilakukan pada saat itu dan sementara itu sudah dilantik, sudah berjalan 6 bulan pemerintahan. Tapi kan memungkinkan untuk pemakzulan itu saya kira itu perlu telaahan dari pakar hukum, tapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi ya. Dan apa yang sudah kita capai saat ini itu merupakan pegangan kita berdasarkan landasan konstitusi. kan apakah ini bisa menggambarkan juga hubungan Pak Prabowo sama Mas Gibran dalam ancaman? Saya tidak dalam posisi untuk bisa memberikan komentar karena kan saya nggak tahu. Kak Edi, kalau isu seperti itu apakah Kenapa itu? Saya kalau dari Pak sendiri melihat seperti apa hubungan antara Pak Prabowo dengan Gibran selama Oh, saya kira kabinet solid kok. Ya, kabinet Presiden, Wapres dengan menteri-menteri solid. tapi kalau Kak Edi sendiri melihat isu seperti itu bisa mengganggu soliditas dan juga jalannya pemerintahan ke depan nggak Pak? Saya lihat soliditas soliditas dari kabinet saat ini karena loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan negara, yaitu presiden. Ya. Presiden sebagai pimpinan negara mampu untuk menghimpun seluruh kekuatan yang ada dari partai pendukung maupun partai yang kemudian diajak bergabung ya, untuk bersama-sama kita bergabung di dalam kabinet. Jadi saya tidak ada permasalahan. Ya. soalnya selain dari Trump kan ini sampai menjadi ke turis kebijakan ini sudah dipermasalahkan sehingga sistem halal di Indonesia. Kalau dari abang sendiri Begini, yang namanya hambatan dagang ya, itu tentu harus dilihat dalam konteks bahwa sebuah negara perlu memiliki teknologi ya untuk menjalankan berbagai upaya kegiatan yang memudahkan sektor usaha yang ada. Di dalam sektor pembayaran, QRIS itu memudahkan. Ya, bahkan QRIS itu pun sekarang sudah merambah sampai UMKM. Ya. Jadi saya kira kalaupun
gateway pembayaran seperti misalkan saja Visa atau Master yang mau masuk aja ke sektor ini, nggak apa-apa. Bersaing tapi ya, saya kira kita pun di negara-negara lain bersaing kok dengan sistem pembayaran atau dengan produk dan jasa lainnya. Saya kira persaingan ini bisa terbuka dan tidak ada dalam hal ini kelonggaran atau kekhususan dispensasi atau prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya. Preferensi masyarakat lah saat ini sangat luas menggunakan QRIS. Tapi pemerintah Indonesia harus konsisten nggak sih di